Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa bersama saya di informasi bermanfaat. Nah, teman-teman sekalian, saya akan menyampaikan sebuah informasi yang sangat penting juga dan sangat menginspirasi bagi kita semua terkait dengan perikanan, yaitu inspirasi dari seekor ikan. Ikan apa? Betul sekali, ikan salmon. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa ikan salmon itu sebenarnya memiliki habitat di laut dalam, ya. Ikan salmon ini termasuk dalam ilmu perikanan Anadromous, ya. Termasuk dalam kategori ikan Anadromous, yakni ikan yang besar atau hidup di air laut dalam, kemudian nanti setelah akan melakukan reproduksi atau pemijahan, maka ia akan bermigrasi ke sungai atau air tawar. Nah, sebenarnya ada yang unik dari perjalanan atau daur hidup ikan salmon ini, yakni pada sekitar usia 4-7 tahun di sana sangat banyak tantangan yang mereka hadapi di air laut dalam, ya, terutama bagian dengan berkaitan dengan predator, kemudian untuk survive atau pertahanan hidup. Nah, setelah 4-7 tahun ini ikan salmon akan melakukan reproduksi, dan uniknya reproduksi ini atau permijahan ini akan dilakukan di air tawar. Bayangkan berapa mil perjalanan air laut dalam dengan sungai, itu berapa mil, dan membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan sampai berbulan-bulan hanya untuk melakukan pemijahan atau bertelur. Luar biasa sekali. Nah, dalam perjalanan itu tentu sangat banyak tantangan, mulai dari arus, kemudian perubahan faktor lingkungan, predator, pemangsa, dan lain sebagainya. Nah, tidak sedikit yang mengalami kematian pada saat migrasi itu, mulai dari ikan salmon yang terluka sehingga mati di sana belum mencapai tempat migrasi itu. Kemudian nanti pada saat tiba di air tawar atau sungai itu terjadilah pemijahan. Nah, sebelum sampai di sana, sebelumnya mereka tidak makan. Uniknya mereka tidak makan. Kenapa? Karena sudah ada cadangan makanan di dalam tubuhnya, sehingga mereka tidak makan. Dan ketika sudah tiba di air tawar setelah melakukan pemijahan atau bertelur, induk ikan salmon ini akan mati. Kenapa mati? Karena kehabisan energi, ya, kehabisan energi atau keletihan. Nah, inilah cara mereka untuk mempertahankan generasinya agar tetap berlanjut. Nah, ini sangat menginspirasi sekali, bahwa semakin banyak tantangan yang kita hadapi, maka semakin terasah diri untuk melakukan sebuah pencapaian hidup. Nah, seperti inspirasi dari ikan salmon ini sangat-sangat menyentuh sekali dalam kehidupan sehari-hari, hanya karena untuk hanya untuk melanjutkan generasinya, ya, sehingga tidak ada terjadi kekosongan generasi atau lost generation. Dia tetap semangat dan tetap bagaimana mengeluarkan pengorbanannya sehingga anak-anaknya ini bisa keluar, generasinya ini bisa berkelanjutan. Nah, setelah berbulan-bulan ada di air tawar, kemudian nanti kembali lagi ke laut, ya, tentunya di habitatnya awal. Nah, setelah 4-7 tahun, ya, mereka kembali lagi seperti itu. Dan uniknya lagi, mereka akan kembali di mana mereka bertelur, ya, di mana mereka bertelur, maka di situ mereka akan kembali. Padahal ini kalau dipikir bahwa sudah usianya 4-7 tahun lama, kalau secara logika manusia, ya tentu bisa saja mungkin kita lupa. Tetapi bagi ikan salmon ini seperti sudah disetting secara otomatis. Jadi besar di laut, kemudian memijah di air tawar. Nah, seperti itu. Nah, kesan yang bisa diambil di sini bahwa kita sebagai orang MSP tentu wajib mengelola ini sehingga jangan ditangkap, ya, pada saat ikan-ikan salmon ini ingin melakukan pemijahan. Kasihan. Kita bisa melihat inspirasinya di sini bahwa berapa mil perjalanannya itu, bahkan berbulan-bulan, sehingga mereka bertelur di sungai. Jadi mohon bagi nelayan atau penangkap ikan untuk senantiasa menjaga populasi ikan salmon ini agar tidak habis. Ya, minimal kita mengetahui moratorium, ya, atau musim-musim pemijahan ikan salmon ini. Jangan ditangkap pada saat-saat seperti itu. Ada pembatasan penangkapan sehingga ikan salmon ini bisa bertahan. Apalagi yang seperti kita ketahui bahwa ikan salmon memiliki omega 3 yang sangat bagus untuk otak. Dan kuncinya adalah bahwa ikan salmon ini telah memberi inspirasi yang sangat luar biasa untuk dijalani.
bahwa hanya seekor ikan saja bisa memberikan inspirasi yang sangat luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, bagaimana cara kita untuk mengelola sumber daya yang ada agar tetap berkesinambungan? Maka hargailah usaha serta pengorbanan dari ikan salmon. Saya kira teman-teman, hanya itu saja bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.